Hai semua, hari ini kita akan membahas kasus yang berasal dari Jawa Tengah. 11 Agustus 2023, di Desa Bendungan, polisi menemukan jejak kaki di belakang Salon Sari. Salon Sari itu merupakan salon baru yang ada di sana. Polisi mencurigai jejak kaki tersebut merupakan pelaku kasus yang sedang viral pada saat itu. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sari Ambarwati, perempuan muda berusia sekitar 28 tahun. Sari menikah dengan seorang laki-laki yang usianya tidak jauh berbeda dengannya. Setelah menikah, Sari fokus menjadi ibu rumah tangga. Namun lama-kelamaan ia mulai bosan. Sari mencari cara bagaimana agar ia mendapat kesibukan, dan juga dari kesibukan itu ia bisa membantu menambah pendapatan keluarga kecil mereka. Dari sinilah Sari dan suaminya berinisiatif untuk membuka sebuah salon kecantikan di Desa Bendungan, Kecamatan Kadaung, Sragen, Jawa Tengah. Mereka berdua mengontrak di sebuah ruko di desa tersebut. Selanjutnya, Sari dan juga suaminya sepakat untuk memberi nama salon baru mereka dengan nama Salon Sari. Di ruko tempat mereka mengontrak tidak hanya Sari dan suaminya saja, melainkan ada satu orang lagi, yaitu penjual soto yang juga mengontrak di ruko tersebut. Hari demi hari mereka lalui. Sejak membuka salon baru, hari-hari Sari dihabiskan untuk menjaga salon, meskipun terkadang suaminya juga ikut menjaga dan membantu Sari. Yunus Saputra Sri Anggara, pria berusia sekitar 47 tahun. Yunus asli kelahiran Kalimantan Barat. Suatu hari Yunus yang merupakan pemilik soto di sebelah salon Sari terlihat gelisah. Pada waktu itu ia melihat-lihat keadaan sekitar. Ia melihat-lihat sekitar untuk memastikan apakah Sari berada di dalam salonnya sendirian atau berdua dengan suaminya. Ketika itu Yunus melihat motor milik Sari tidak ada di depan ruko. Disitulah Yunus yakin bahwa Sari berada di dalam ruko sendirian dan suaminya belum pulang kerja. Pada saat itulah Yunus tiba-tiba masuk ke dalam salon milik Sari. Ia melewati tembok belakang. Seperti yang diketahui, kedua ruko yang mereka kontrak hanya dibatasi dengan tembok yang tidak terlalu tinggi, sehingga gampang untuk Yunus masuk ke dalam salon. Di dalam ruko, tanpa basa-basi, Yunus pun langsung mendekap Sari yang pada saat itu baru selesai mandi. Sambil mendekap Sari, Yunus juga memukuli perut Sari. Sari pun shock dan kaget, tiba-tiba ada orang yang masuk ke dalam salonnya. Sari yang panik langsung melawan Yunus dengan sebisanya. Ia juga berteriak dengan kencang berharap ada orang yang dapat menolongnya. Mendengar teriakan Sari, Yunus marah dan kebingungan. Ia tanpa pikir panjang langsung mencekik leher Sari hingga kehabisan nafas dan tak bernyawa. Selesai melakukan aksi kejinya itu, Yunus menginjak perut Sari untuk memastikan Sari sudah benar-benar meninggal. Sebelum kabur, Yunus mengambil perhiasan milik Sari Ambarwati. Di antaranya ada kalung, gelang kaki, dan semua emas yang Sari pakai pada saat itu. Selepas menggasak semua perhiasan, Yunus juga mengambil uang milik Sari sebesar 1 juta rupiah. Di sisi lain, Saputro Wisnu, suami Sari Ambarwati, ia baru saja pulang dari tempat kerjanya. Wisnu tidak langsung pulang ke rumah. Seperti biasa, ia masih ingin mampir ke tempat salon istrinya. Tanpa pikir panjang, ia langsung melajukan motor miliknya menuju ruko kontrakan di Dukun Kauman, Desa Bendungan. Sesampainya di depan ruko, Wisnu kaget karena ia mendapati pintu salon
salon tumben terkunci rapat. Wisnu kemudian memanggil istrinya, tetapi sudah beberapa kali ia panggil namun tidak ada jawaban dari Sari. Karena curiga, Wisnu lantas mendobrak pintu ruko secara paksa, dan pada saat pintu berhasil ia buka, Wisnu melihat sang istri sudah tergeletak di lantai samping kamar dengan bersimbah darah. Disitulah Wisnu syok berat. Karena merasa takut, Wisnu langsung menghubungi ibu kandungnya dan tidak lupa menghubungi pihak kepolisian. Tak lama setelah itu, sekitar jam 11 siang, orang tua Wisnu datang. Sari Ambarwati segera dipindahkan ke tempat tidur. Beberapa menit setelah itu, polisi dari Polsek Kadawung juga datang. Sari kemudian segera dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sragen untuk pemeriksaan medis. Setelah hasil pemeriksaan medis keluar, disitulah ditemukan sejumlah luka-luka yang tak wajar di tubuh Sari Ambarwati. Mendapati kejanggalan-kejanggalan itu, Kapolres setempat langsung mendiskusikan untuk melakukan penyelidikan. Untuk benar-benar mendapati bukti bahwa kematian Sari benar-benar tidak wajar, polisi menyarankan agar segera melakukan otopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muwardi Solo. Di sisi lain, kepolisian juga melanjutkan penyelidikan kasus. Beberapa hari setelah itu, Kapolres mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan mereka sekitar jam 11 malam, tim yang dipimpin Kasat Reskrim melakukan olah kejadian ulang, dan disitulah ditemukan bekas telapak kaki pada tembok herbal bagian belakang yang berbatasan dengan ruko milik Yunus, seorang pemilik warung soto. Dari situlah polisi menginterogasi orang-orang di sekitar ruko, berharap orang-orang tersebut mengetahui di mana keberadaan dari Yunus. Dari hasil penyelidikan terbaru, polisi mendapat informasi bahwa ada ketidakharmonisan antara Sari dan juga Yunus. Keesokan harinya, polisi fokus untuk mencari tahu keberadaan Yunus. Ternyata polisi mendapati Yunus bersama keluarganya sudah berhari-hari meninggalkan ruko tempat ia jualan soto. Tetangga Yunus mengaku bahwa Yunus telah diantar oleh tetangga yang lain ke terminal lama. Pada saat itu, Yunus mengaku berniat ingin pergi ke kampungnya Pontianak, Kalimantan Barat. Sekalian, ia juga ingin menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di sana. Polisi terus melakukan pencarian pengejaran terhadap Yunus. Dari hasil pengejaran yang penuh drama, akhirnya tim gabungan polisi menemukan titik terang. Ternyata Yunus masih berada di Semarang, Jawa Tengah. Sekitar jam 1 dini hari, Yunus berhasil ditangkap dan diamankan oleh kepolisian. Kapolres setempat menyebut dari hasil interogasi dengan Yunus mengaku dan membenarkan bahwa dirinya yang telah menghabisi Sari dan dirinya juga memang hendak kabur ke Pontianak. Rencananya rute perjalanan yang akan dilewati Yunus yakni rute darat. Ia akan menaiki bis serta kapal laut. Karena pada saat itu Yunus sudah tidak cukup uang untuk melakukan penerbangan. Dari sinilah Yunus memutuskan untuk tidak langsung ke Pontianak, melainkan menginap di tempat singgah atau penginapan di sebuah hotel kecil. Kasat Reskrim Polres Sragen AKPP Wikan Sri Kadiono menyampaikan saat penangkapan di Semarang, Yunus tidak ada perlawanan karena langsung ditangkap di hadapan anak serta istrinya. Kepada polisi, Yunus mengaku sudah 1 tahun menjual soto. Ia sakit hati dengan Sari Ambarwati karena menurutnya Sari pernah mengucapkan perkataan tidak enak kepada sejumlah pelanggan terkait usaha makanan yang dijual oleh Yunus. Salah satunya, menurut Yunus, Sari telah melarang orang-orang atau pelanggannya untuk beli makanan di warung Yunus.
Karena itulah timbul sakit hati, warung Yunus menjadi sepi. Sejak itu Yunus berniatan untuk menyakiti Sari. Dari perbuatan kejinya ini, akhirnya Yunus dijerat dengan pasal 340 KUHP, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman dan juga pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Dari olah kejadian perkara, Kapolres menyatakan polisi menyita barang bukti 1 buah BH berwarna hitam, 1 buah celana pendek warna coklat, 1 buah handuk warna kuning, 2 ikat rambut dari tangan Yunus. Tidak hanya itu, dari tangan Yunus, polisi juga menyita barang bukti berupa kaos berwarna merah, celana jeans warna biru, kalung, gelang kaki, anting, cincin, dan liontin, serta uang senilai Rp250.000. Itulah kasus yang berasal dari Sragen, Jawa Tengah. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Semua informasi yang disampaikan dari awal hingga akhir berdasarkan artikel-artikel yang sudah tersebar di internet. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.